Kisah nyata ini menurutku sangat berkesan hingga aku berinisiatif untuk mencurahkan walau lewat channel ini. Berharap para pembaca bisa terhibur hingga saling mendukung. Begini kisah selengkapnya. Narup, kita main bola yuk. Nono memanggilku ikut bersama mereka untuk main bola di Gusung Telu Hilalang sore waktu itu. Gusung ini adalah sebuah pasir bertumpuk tebal, terlihat dengan duasan dikala air sedang surut. Saking luasnya gusung ini bisa dipakai bermain bola sampai ke ukuran dewasa 100 kali 80 meter. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu, ujarku sambil bergegas masuk ke dalam rumah untuk berganti ke pakaian bola. Aku segera keluar setelah selesai berganti. Tunggu sebentar, aku mau mencari Padli, kata Bono saudara Nono setelah aku di teras rumah. Baru selesai aku memasang sepatu takraw, Bono dan Padli tiba. Aku pakai sepatu takraw karena menurutku sepatu bola sayang dipakai di Gusung karena airnya asin, cepat rusak. Aku, Narup, Bono, Nono dan Padli sedang berjalan cukup menyita waktu berkisar 20 menit perjalanan. Setiap kami melewati rumah teman-teman, pasti kami mengajaknya untuk ikut. Karena teman-teman rupanya juga sedang menunggu kami, akhirnya sampai ke lapangan Gusung itu cukup dalam satu tim. Karena kita cukup 11 orang dan satu RT 3, bagaimana kalau kita tanding sama warga RT 6 di sini? Sekalian persahabatan, sekali-kali uji nyali, ujarku yang disambut baik oleh semua teman-temanku. Satu persatu teman-teman di RT 6 berdatangan. Nono mendekati salah satu pemain senior di RT 6 itu. Kulihat ia berbincang apa perbincangan mereka. Berselang lama, songak kakak saya yang tinggal di RT 6 mendatangi satu persatu RT-nya. Pertandingan pun dimulai. Permainan kami sederhana, saling jual beli serangan. Bila ada pelanggaran, hanya free kick biasa. Babak pertama sudah selesai dengan skor 1-3, kemenangan bagi tim RT 6. Kita bermainnya biasa saja. Bila ada pelanggaran keras, kita jangan lawan, ujarku. Iya, biar setiap kita ajak mereka selalu mau, jawab Nono yang baru datang membeli minuman. Tapi apa kita selalu mengalah? Ujar Padli seakan tidak rela. Untuk 1-2 kali saja kawan, selebihnya kita bermain seperti biasanya, ujarku menenangkan. Babak kedua dimulai, kami kembali masuk ke lapangan. Pertandingan kembali dimulai, baru 15 menit berlangsung, hujan turun dengan derasnya, sehingga lapangan tidak lagi bersahabat karena tergenang air. Karena aku yang rentan sekali terkena air hujan, tubuhku lemas, sehingga setiap bola yang aku dapat dari kawan tidak aku manfaatkan dengan baik. Melihat keluar lapangan, masih ada pemain yang berdiri di pinggir lapangan, namun bukan dari RT 3, tetapi RT 6. Aku berusaha bangkit dari lemasku. Aku kembali mendapatkan bola yang lebih baik lagi. Aku mencoba untuk memanfaatkannya dengan baik, sehingga bola tercipta gol yang kedua. Namun mendapat tackle yang keras dari kakak sayang yang kebetulan posisi libero. Aku menjerit kesakitan, walau gol itu tercipta. Kakak aku segera mendatangi dan mengurut kakiku yang barusan ia tackle. Semakin diteken, semakin sakit, karena menganggap
ini serius, akhirnya permainan dihentikan sementara. Nono satu tim dengan aku mendekat. Kalau pertandingan biasa saja, tidak usah sekasar itu, ujarnya menegur kakakku. Maaf, tidak sengaja. Tadi aku terpeleset dan tidak bisa mengendalikan kakiku yang terlanjur, ucap sang kakakku melihat ke wajah Nono. Karena aku dianggap tidak bisa melanjutkan permainan, nggak mengangkatku keluar. Masuk, ujar Nono sambil memanggil pemain yang berdiri di pinggir pantai. Permainan pun dilanjut kembali. Sementara kakakku sedang mengurut kakiku dengan geliga miliknya. Maaf dek, kakak tadi tidak sengaja, ujarnya. Gak apa-apa kak, tidak terlalu sakit juga. Sebenarnya aku sengaja menjatuhkan badanku kasar karena tubuhku terasa lemas, mungkin karena hujan. Tidak usah diurut lagi, ujarku. Kak nggak mau memukul sepatuku yang masih aku pakai karena merasa jengkel denganku berpura-pura sakit. Permainan babak kedua selesai. Skor 2-3 kemenangan RT6. Semua teman-temanku mendekatiku yang duduk di paru-paru rumah orang. Gimana Rup? Udah baikan ya? Tanya Nono. Iya, sakitnya udah mendingan. Yuk kita pulang, jawabku sambil berdiri. Hujan masih tetap mengguyur walau sudah tidak terlalu deras hingga kami sampai ke rumah masing-masing. Selesai mandi dan berganti, aku ke dapur membuat teh hangat lalu ke teras duduk sambil menikmati teh hangat. Adem banget terasa. Hujan sudah reda, namun orang-orang masih belum ada yang terlihat karena memang sudah malam. Hanya beberapa orang saja terlihat karena pergi berjamaah di musola. Santai ya, istri tetangga tiba-tiba muncul menyapa mendekatiku, membuat aku kaget. Oh, kirain siapa? Jawabku. Ada ibu ya? Tanyanya. Tidak ada, ujarku singkat. Kemana? Sambil meletakkan sesuatu ke meja. Pergi sama bapak ke rumah pamanku yang sakit. Oh, terus kamu tidur di mana? Ujarnya lagi sambil duduk di kursi yang ada di sampingku. Tidur di sini sendiri, jagain rumah, jawabku. Memang kenapa ya bu? Tanya aku. Kok panggil ibu sih? Memangnya aku kelihatan ibu-ibu ya? Jawabnya menepuk bahuku. Tapi kan ibu sudah punya suami, wajar dong kalau aku panggil ibu, ujarku sambil tersenyum malu dan meletakkan tanganku di selangkanganku. Tapi aku masih muda, Rup, ujar ibu itu pede. Benar sih apa yang dibilang ibu itu, dia masih muda, cantik, putih, mungkin usianya sekitar 20 tahun. Jauh lebih muda dari ibuku yang berusia 40 tahun. Sebenarnya maksudnya ke sini apa ya? Tanya aku sambil mencicipi kue yang di bawahnya tadi. Aku mau minta tolong sama kamu, Rup. Bisa kan bantuin? Ujarnya dengan nada pelan. Tergantung dari sebisaku, jawabku sambil menatap. Keran yang ada di tempat cuci piring mati. Mungkin ada tersumbat di keran. Minta tolong dibaiki, ujarnya yang sepertinya serius. Kalau masalah itu aku belum pernah membaiki, tapi nanti saya coba carikan. Sudah lama ya rusaknya? Tanya aku. Baru tadi pada saat mau mandi, pas kubuka kerannya loh kok mati. Memang sudah lama tidak diperbaiki semenjak suamiku tidak ada di sini. Kapan dibaikinya? Tanya aku. Kalau bisa sekarang, jawabnya. Aku angkat gelas bekas tehku ke dalam rumah. Aku duluan ya. Aku tunggu kamu di rumah, ujarnya sedikit teriak. Iya, jawabku sedikit teriak pula. Aku segera masuk ke rumahnya karena melihat pintu rumahnya terbuka. Setelah aku di dalam, aku menutup pintu itu kembali dan langsung masuk ke dapur. Itu kerannya yang rusak, Rup, ujarnya menunjuk keran yang mau diperbaiki.
Aku mendekati keran itu dan menyusuri pipa-pipanya ke semua sudut rumahnya. Setelah aku melihat keran yang retak tepat di sudut dapurnya, aku sedikit menarik pipa itu keluar karena tertimbun bekas dapur. Karena merasa agak susah, ku tarik, maka aku menambah sedikit tenagaku untuk menariknya. Karena tarikanku yang kuat, akhirnya pipa itu lepas dari sambungnya, membuat tanganku terpental ke belakang mengenai Tina yang ada di belakangku, membuatnya jatuh ke belakang. "Melihat apa, Rup?" ujar Tina membiarkan dirinya terbuka menikmati walau hanya dengan tatapan. "Maaf, Tin, aku tidak sengaja," ujarku terbata mengalihkan pandangan ke pipa. "Gak apa-apa, Rup, aku yang salah karena duduk di belakangmu," ujarnya seakan membiarkan. Aku kemudian membersihkan pipa yang tersumbat dengan tanah itu hingga aku sambung kembali. Setelah selesai, aku berdiri bermaksud pulang. Namun setelah aku melewati Tina, ia menahan tanganku dan menyuruhku minum teh lebih dulu. "Tidak usah, Tin. Tadi kan kamu sudah melihat kalau aku baru selesai minum di rumahku," ujarku menoleh. "Tapi kan itu lain juga," ucapnya tersenyum. Aku akhirnya duduk dan minum bersama Ita. "Kalau misalnya kamu ada butuh dengan aku, apa saja bilang saja ya," ujarnya. "Iya, kamu juga kalau ada lagi yang mau dibaiki, tidak usah sungkan. Aku siap membantu," ujarku. Selesai minum, aku pamit pulang. Sampai di rumah, aku langsung tidur tanpa memikirkan kejadian yang baru saja aku alami. Aku dibangunkan oleh batuk. Perutku mules, tubuhku terasa dingin sekali. Untung aku rasakan pada pagi hari. Seandainya tengah malam matilah aku. Kenapa si ganteng ini lagi sakit ya? Buka mataku yang baru terpejam karena menahan rasa sakit di leherku setelah batuk. Tempat tidurku yang terbuka karena berada di ruang tamu jelas langsung terlihat bila ada orang yang datang ke rumahku menjenguk. Jawabku dengan batuk yang sudah barang tentu. Sepupu sekaliku yang selama ini saya tahu sangat perhatian padaku langsung duduk di sampingku. Ari yang duduk di bagian kakiku langsung memijit ringan batisku. "Obat apa yang kau minum, Rup?" tanya Ari. "Belum minum obat sedari tadi," jawabku. Aku kemudian berdiri keluar rumah, tidak tahu entah kemana. Cukup lama ia pergi. Sementara Juma duduk di atas kepalaku dan langsung meremas kepalaku dengan lembut. Perhatikan wajah Juma yang selalu menatapku. Entah mengapa perasaanku tiba-tiba memunculkan rasa yang tidak seharusnya ada ke wanita yang aku lihat ikhlas sebagai seorang sepupu. Tarik selimut yang menutupi batisku ke atas agar melindungi tanganku sambil memeringkan tubuhku dan perlahan kuluruskan tanganku ke atas lewat di bawah bantal yang aku pakai. Juma yang duduk di atasku dengan posisi bersila sambil memijat ringan kepalaku, tiba-tiba tersentak kaget setelah jariku tepat menyentuh lunanya, namun seakan membiarkan. "Maafkan aku, sepupu. Ini kulakukan gara-gara Tina yang memancingku dan seakan mengajarku untuk bermain-main, namun aku belum mampu melakukannya karena ini pengalaman pertamaku," gumanku sambil memainkan jariku di lunak sepupuku yang aku perhatikan. Ia menikmatinya yang tidak aku sangka kalau ternyata juga ia inginkan. Menekan masuk dan memainkannya manja. "Nah, Rup, jangan keras-keras, Kak, sakit. Ini baru kakak yang lakuin gini," ucap Juma terkesan.
Maafkan aku, Dek. Aku hanya ucapku terputus. Tidak usah minta maaf. Aku menikmatinya kok. Ujarnya membuatku merasa bersalah. Ini obat, bangun dan minum dulu obat ini. Ucap Ari yang tiba-tiba datang. Untuk tidak mengetahui ulahku yang membuatku menyesal walau cuma menikmatinya. Selesai minum obat, aku kembali berbaring. Kita tidak di sini saja. Temanin Kak Nahru, ucap Ari yang ikhlas menjagaku. Tidak usah dek, aku nggak apa-apa kok. Cuman batuk biasa, jawabku. Tidak mau dijagain atau karena kami tidak cantik, kata Ari. Aku yang menganggap kalau kedua sepupuku ini ikhlas, akhirnya membiarkan mereka menjagaku. Ari berbaring di sisi kiriku, sementara Juma di sisi kananku. Aku berpura-pura tidur karena aku ingin mendengar kalau mereka sedang berbincang. Dari sekian menit aku melihat Juma bangun dan menatap wajahku, lalu berbaring kembali. Dia sudah tidur, ucap Juma kemudian pelan. Aku masih berpura-pura menunggu maksud apa yang direncanakan mereka. Beberapa menit kutunggu, tidak ada juga ulah mereka yang aneh. Posisi mereka yang miring kini berubah menjadi telentang. Kuangkat kedua tanganku pelan dan meletakkan tepat pada lunak mereka. Mungkin mereka menganggap kalau aku tidak sengaja karena tertidur sehingga membiarkan. Tak lama kemudian, aku membiarkan tanganku berada di sisi mereka dan berusaha untuk tidur. Pagi hari, aku terbangun dari tidur. Mereka sudah tidak ada dan kudapati air putih dan obat di atas meja belajarku. Tamat.